kelemahan dan kekurangan terbesar dari kaum Yahudi selain takut berperang secara terbuka, mereka juga mudah terpecah belah atau tidak dapat kompak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan kelemahan terbesar dari kaum Yahudi serta orang-orang munafik dalam sebuah ayat indah dalam Al-Quran. Selain dari sifat penakut, ada banyak beberapa sifat-sifat tercela dan buruk kaum dari Yahudi yang patut diketahui oleh umat Muslim. Di antaranya, suka melakukan dusta atau kebohongan, berkhianat, pendengki, suka membangkang serta ingkar terhadap Allah dan Rasul-Nya. Jika melihat mereka secara sepintas, kita akan mengira bahwa para kaum Yahudi itu bersatu dengan kuat, padahal di dalam hati mereka terpecah belah dan tidak dapat menyatu ataupun kompak. Di antara mereka sendiri sering terjadi pertentangan serta permusuhan yang hebat, tak ada persatuan dan kesatuan di antara mereka. Berikut adalah firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 14 yang artinya, mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Ayat ini memberikan informasi kepada para kaum muslimin bahwa persatuan dan kesatuan merupakan sebuah syarat mutlak untuk mencapai kemenangan gemilang. Bagaimanapun kuatnya alutsista persenjataan, perlengkapan, serta banyaknya prajurit atau tentara, tidak akan ada artinya apabila tidak dapat bersatu. Ketentuan mutlak ini pastinya berlaku bagi seluruh umat manusia dimanapun mereka berada. Namun, saat umat Islam tidak mengetahui titik lemah dari kaum Yahudi ini, maka jadilah kaum Yahudi seolah-olah kaum atau bangsa yang tidak terkalahkan dan kaum super atau kuat. Padahal, sesungguhnya kaum Yahudi ini sangat lemah, tidak kompak serta pengecut. Allah memberitahukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kaum Yahudi serta orang-orang munafik adalah kaum yang penakut dan tidak berani berperang melawan kaum para muslimin kecuali berada dari balik benteng. Ayat yang di atas mengisahkan tentang orang-orang munafik Bani Auf dan Yahudi Bani Nadir yang berada di Madinah, yang berlindung di balik tembok serta benteng mereka. Beberapa saat setelah Perang Badar terjadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengepung benteng tempat mereka bersembunyi, menebang pohon-pohon kurma yang berada di dekat benteng dan membakarnya sehingga dapat memaksa orang-orang Yahudi ini keluar dari benteng mereka dan akhirnya diusir dari Madinah. Itulah hukuman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kaum Yahudi di Madinah akibat dari perbuatan buruk mereka yang berani mengkhianati perjanjian damai. Para umat Islam harus benar meyakini firman Allah yang ada di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 249 yang artinya, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Ada sebuah nubuah yang menceritakan kehancuran dan kebinasaan dari kaum Yahudi yang disebutkan dalam sebuah hadis syahih berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi, lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia." Kecuali pohon, harkat karena ia adalah pohon Yahudi, hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim.
Wallahualam bisyawab.